أو ضحاها. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ibu An-Nur, terima kasih Ibu yang satu lagi sebelumnya, Masya Allah. Ayat ke-40 Quran Surah An-Nazi'at. Allah berfirman di ayat ini, sahabat, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah, dan mereka adalah orang-orang yang menahan dirinya, dan mereka adalah orang-orang yang menahan hawa nafsunya, maka mereka itulah fa innal jannata hiyal ma'wa, surga yang akan mereka tempati menjadi tempat sebaik-baiknya tempat mereka. Jazakumullah khairan Ibu An-Nur, Ibu Neng Luna, Ibu siapa lagi tadi, Ibu Fi, Ibu Puspita Sil, dan semua sahabat. Makasih sudah membersamai, sudah tulis di kolom komentar juga. An-Nazi'at ayat yang ke-40 dan sampai ayat yang terakhir. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun mereka-mereka penghuni surga, karakter mereka itu ada dua di ayat ini. Karakter mereka yang pertama, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Penghuni surga yang terlihat hidup di dunia, karakternya adalah yang pertama, mereka takut kepada Allah. Karakter yang pertama, ditulis di kolom komentar ya sahabat. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karakter yang pertama, mereka takut. Karakter yang pertama, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Mereka takut sama Allah. Apa makna takut? Apa makna seseorang itu takut kepada Allah? Ibu Yoyoh Nur, barakallahu fikum. Hanazul Kifli, barakallahu fikum. Orang yang takut kepada Allah tuh nggak seperti seseorang yang takut kepada macan. Orang takut kepada macan, mereka takut karena macan binatang buas yang satu waktu bisa menerkam mereka. Tapi kalau mereka takut kepada Allah, seorang hamba yang takut kepada Rabb-nya, mereka takut mengecewakan Allah. Mereka takut membuat Allah nggak ridho sama mereka. Mereka takut Allah nggak senang sama mereka. Mereka takut apa yang mereka lakukan ini bertentangan sama apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Mereka takut apa yang mereka lakukan ini jauh daripada teladannya baginda Rasulullah SAW. Itu karakter orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada binatang buas kayak singa, harimau, dan sejenisnya, kita menjauh. Tapi seorang hamba yang takut kepada Allah, dia semakin mendekat kepada Allah. Ditulis di kolom komentar sahabat. Seorang hamba yang takut kepada Allah, dia akan semakin mendekat kepada Allah. Makin takut, makin mendekat sama Allah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perbincangan umur 20 tahun, perbincangan seputar karir, persoalan persahabatan, pernikahan, mencari jati diri yang sebenarnya, itu obrolan 20 tahun. Naik tingkat obrolan ke 30 tahun, ada sedikit banyak obrolannya udah berubah, bicara bukan tentang percintaan, karir, tapi obrolannya udah bicara tentang obrolan-obrolan yang bersifat anak gimana kabarnya, rumah tangga gimana, lalu terus kemudian kita mau khususkan diri kita berkarir, finansialnya nanti datang dari sebelah mana. Pun begitu ya, mungkin umur 30 ceritanya begitu, umur 40 udah beda lagi. Termasuk saat nanti kita semakin menua, pembicaraan kita udah bukan lagi tentang tempat ngopi di mana yang paling nyaman, tapi obat apa nih yang paling bagus untuk kesembuhan. Obat apa yang paling mujarab untuk menghilangkan sesak di dada. Tahu nggak, sebenarnya
Fase demi fase Allah pergilirkan itu agar kita semakin ingat, hambaku kamu pulang kepadaku. Gak jauh-jauh dari itu. Gak harus nunggu tua juga sebenarnya. Dari sekarang pun tiap pagi kita bisa ngobrolin itu, sahabat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa inna, maka sesungguhnya jannah, surganya Allah yang seluas langit dan bumi, hiyal ma'wa, akan menjadi tempat tinggalnya. Kalau mereka apa? Yang pertama, kalau mereka punya rasa takut kepada Allah Subhanahu. Mereka punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut ngecewain Allah. Mereka takut berpulang gak bawa bekal. Yang padahal Allah udah kasih tahu, hambaku tulangmu semakin melemah, ingatanmu semakin merapuh, sudah saatnya kamu pulang ke pangkuanku. Ayo. Saatnya pulang ke pangkuanku, ayo. Kenapa kamu gak siap-siap? Leoni Gigih Banjarnegara hadir, barakallahu fikum. Ibu Gustina, Ibu Santi, Ibu Tuti Kurniasi, Mas Budiman. Dari akun TikTok Formosa, Ibu Lina, Prepti, User Yunita New, Siska, Mama Sabil, Ibu Yati, Artifiati, Ibu Inurasti. Sahabat yang dirahmati Allah, karakter yang pertama itu takut. Takut tadi udah disebutkan ya. Makin takut seorang hamba kepada Allah, makin mendekat ia kepada Allah. Bukan makin berani menentang Allah, melanggar hukum-hukum Allah, makin takut. Karena dia tahu semua akan dia tinggalkan dan kita akan berpulang. Dan mohon izin teman-teman yang dirahmati Allah, coba renungi satu kalimat sederhana yang ini ya. Apakah adil kita bangun pagi-pagi mengejar dunia, mencari rezeki yang Allah karuniai kepada kita, tapi kita gak sholat subuh? Apakah adil? Kita bangun pagi-pagi untuk mengejar dunia, sedangkan kita meninggalkan pemiliknya. Apakah adil? Kita pagi-pagi bangun, mencari gemerlap semua dunia dan seisinya, tapi kita meninggalkan Rob kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tidak sholat subuh. Padahal Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang berikan kesehatan kepada kita. Coba tanya sama diri kita masing-masing, kayak gitu adil atau gak adil? Tulis di kolom komentar. Adil atau gak adil? Apakah adil kita bangun subuh-subuh mengejar rezeki, padahal Allah yang karuniai rezeki pada kita, terus kita gak sholat subuh, terus kita gak bangun subuh? Allah yang karuniai kita dunia dan seisinya, dengan begitu gemerlapnya kita mengejar-ngejar, kita bangun pagi-pagi dan kita relakan itu semua untuk dapatkan secercah dunia yang Allah berikan dan Allah hamparkan, terus kita gak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak adil. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, mereka penghuni surga, dan surga itu akan menjadi tempat tinggal mereka. Masya Allah. Takut sama Allah, takut ngecewain Allah, takut sama Allah, takut ngecewain Allah, takut sama Allah, takut berbuat yang gak Allah sukai, takut sama Allah, takut menghadirkan murka Allah datang di kehidupan. Gak adil ya sahabat. Kalau kita mencari rezeki di buminya Allah, dibangunkan nyawanya itu pun Allah yang titipkan. Kita bangun pagi-pagi, siapkan diri kita pagi-pagi, lalu kita gak sholat subuh, lalu kita gak ketemu Allah. Padahal siapa yang mau tenang menghadapi dunia,
hendaknya dia awali harinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis di kolom komentar, siapa yang mau tenang bertemu dunia, maka awal paginya dengan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau tenang bertemu dunia, awali pagi kita dengan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tahajud, sholat subuh, tenang pasti. Nggak tenangnya kita itu sebab karena tergesa-gesanya, khawatir berlebihan, takut nggak dapat dunia. Tenang sahabat, berkali-kali diutarakan, rezeki sudah tertakar, rezeki tak mungkin tertukar. Namun tugas kita wajibnya adalah ikhtiar. Apa yang tertakar tak mungkin tertukar, tapi tugas kita wajib ikhtiar. Ikhtiar itu nanti yang bawa kita untuk ketemu sama rezeki yang Allah sudah janjikan sama kita. Takut sama Allah sahabat. Ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan kalau kita punya rasa takut sama Allah. Dan mohon maaf, kalau dirunut-runut, akarnya kalau kita ngelihat sebuah kemaksiatan, korupsi, lalu kemudian kemaksiatan yang lain, zina, meminum minuman yang tidak Allah senangi, itu kira-kira kalau kita runut, akarnya apa? Semua dari akar kemaksiatan itu adalah tidak ada rasa takut kepada Allah. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Semua akar kemaksiatan adalah tidak ada rasa takut kepada Allah. Semua akar kemaksiatan adalah tidak ada rasa takut kepada Allah. Kalau dia nggak punya rasa takut sama Allah, terserah hidup gue. Kenapa situ ngatur-ngatur? Loh, bukan sahabat. Hidup kita ini untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Quran surah Al-An'am ayat 162. Wahai hambaku, kamu harus tegas bilang pada dirimu, dan kamu harus proklamirkan ini kepada semua hambaku yang lain. Inna sesungguhnya solati, solatmu untukku, wa nusuki, ibadahmu wahai hambaku untukku. Kata Allah begitu kan. Allah berfirman, hambaku bilang sesungguhnya solatmu itu untukku, ibadahmu itu untukku, hidupmu itu untukku, wa mamati, kematianmu besok juga untukku, lillahi rabbil alamin, semuanya hanya untukku. Al-An'am ayat 62, bukan 102 ya Bapak Ibu, teman-teman sahabat. Al-An'am ayat 102. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ada surga yang pantas kau tempati nanti, asalkan punya dua. Yang pertama, takutlah kepada Allah. Yang kedua, wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia menahan, wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia menahan hawa nafsunya. Maka amalan kedua penghuni surga yang tampak di depan mata adalah yang pertama, punya rasa takut kepada Allah. Yang kedua, tulis di kolom komentar, di caps lock ya sahabat, di caps lock, dia menahan hawa nafsunya. Amalan ahli surga yang kedua, dia menahan hawa nafsunya. Wa amma
man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang kedua, ciri-ciri penghuni surga yang tampak di depan mata mereka adalah orang yang suka menahan hawa nafsunya. Hawa nafsunya condong ke arah maksiat, dia bilang enggak. Hawa nafsunya condong untuk berbuat yang Allah tidak sukai, dia bilang enggak. Hawa nafsunya condong kepada sesuatu yang Allah murkai, dia bilang enggak. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan orang-orang yang diizinkan oleh Allah mampu menahan hawa nafsunya, dipertemukan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hatinya selamat. Apa yang membuat hidup kita hari ini hampir-hampir jauh dari Allah? Nafsu, hawa nafsu yang menyetir kita. Makanya Nabi pernah bersabda dari riwayat Ahmad. Sahabat Rasulullah SAW pernah bersabda di riwayat Ahmad. Sabda beliau SAW, sungguh Allah takjub kepada syab, anak-anak muda, laisat lahu sabwah, yang tidak bisa disetir oleh syahwat-syahwatnya, yang tidak punya kecondongan kepada sesuatu yang keliru, yang menyimpang. Allah takjub. Mereka masih muda, usianya masih kuat dan perkasa, tampannya luar biasa, jelitanya luar biasa, dan mereka punya segala-galanya. Allah titipkan karunia sehat yang sangat mahal kepada dia, dan sejatinya dia bisa ngelakuin apa aja. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, dia lebih memilih untuk gak tunduk sama syahwatnya, gak tunduk sama hawa nafsunya, kecuali dia yang mengendalikan nafsu syahwatnya. Dan hawa nafsunya ada di bawah perintah dia. Bukan dia diperintah hawa nafsu, tapi hawa nafsu di bawah kendali dan perintah dia. Yang kalau malam suruh bangun, dia bangun. Yang kalau disuruh sedekah, dia sedekah. Jazakumullah khairan Mas Egi Sugirmo, Ibu Uli Peter, jazakumullah khairan semua sahabat. Dia gak bisa disetir sama hawa nafsunya. Allah yang dia takuti, Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Penduduk surga yang akan menjadi tempat tinggal abadi selama-lamanya punya karakter semasa hidupnya di dunia. Karakter yang pertama, punya rasa takut kepada Allah. Karakter yang kedua, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa disetir oleh hawa nafsunya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Mereka menahan hawa nafsu mereka. Ibu Rinda Ratna, barakallahu fikum. Semua sahabat, barakallahu fikum. Gak bisa disetir oleh apapun kecuali Allah.